Para mufasir banyak memberikan keterangan ketika menafsirkan ulil amri yang wajib ditaati. Adapun ulil amri yang mesti ditaati adalah ulil amri dari kalangan orang-orang beriman dan memerintah dengan seadil-adilnya. Ketaatan kepada ulil amri tidak mutlak, namun bersyarat, yaitu selama bukan dalam perkara maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ulil amri yang tidak menjadikan Islam sebagai hukum dalam pemerintahannya tidak wajib ditaati secara mutlak, baik ketika hukumnya sesuai dengan hukum syara ataupun berseberangan. Syekh bin Umar bin Sulaiman dalam kitabnya Al-Imamah Al-Uzma Inda Ahli Sunnah wal Jamaah mengemukakan bahwa syarat-syarat sebagai ulil amri diantaranya Islam, balik berakal sehat, laki-laki, mempunyai pengetahuan yang luas, bisa berbuat adil, dan yang paling pokok, dia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kewajiban dan batasan utama rakyat mesti taat terhadap ulil amri adalah apabila seorang pemimpin bisa mewujudkan berbagai tujuan kepemimpinan, kewajiban tersebut adalah menegakkan agama dan mengatur urusan yang bersifat duniawi dengan memakai aturan agama Islam. Artinya, seorang pemimpin berkewajiban menerapkan hukum Allah dalam semua urusan dunia, dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun para pemimpin yang tidak sah dan boleh dilengserkan atau diganti apabila dia menyimpang dari konstitusi Al-Quran dan As-Sunnah. Dia memerintah seenaknya sesuai dengan hawa nafsunya sendiri, tidak berpihak kepada kepentingan dan kemauan rakyat banyak. Jabatan pemimpin dia gunakan hanya untuk memperkaya dirinya serta kolega-koleganya. Banyak aset negara dia jual kepada pihak asing misalnya, maka pemimpin yang seperti ini sah untuk digulingkan dan tidak sah disebut sebagai ulil amri. Yang selanjutnya, kita tidak wajib taat terhadap ulil amri yang hanya mementingkan kehidupan pribadi dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, Republik Indonesia sejak diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga hari ini tidak pernah menyatakan sebagai negara yang berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada tahun 1954, beberapa ulama suatu organisasi kemasyarakatan di Indonesia dalam konferensi mereka di Bogor memutuskan bahwa Presiden Soekarno sah menjadi waliul amri yang wajib ditaati. Keputusan mereka ini mengundang reaksi dari tokoh-tokoh Islam pada saat itu. Waktu pun berputar dan kini sejarah terulang lagi. Sekelompok orang pengikut sebuah pengajian bersikukuh menganggap Presiden RI adalah ulil amri yang wajib ditaati dengan alasan Presiden tidak pernah mengambil harta kita, memukul punggung kita, membantai kaum muslimin dan membunuh para ulama. Mereka mencatut dalil Al-Quran dan hadis untuk membenarkan asumsi tersebut. Bagi siapa saja yang menolak terhadap keputusan Presiden, mereka sontak menyebutnya sebagai kaum pengkhianat. Sebagai seorang Muslim yang baik, tidak selayaknya mereka membenturkan satu dalil dengan dalil-dalil yang lain hanya demi kepentingan mereka saja. Secara bahasa, Presiden Republik Indonesia sah-sah saja disebut sebagai ulil amri. Namun makna ini tidak mengandung konsekuensi syar'i.